12. Ada yang nyusulin barusan. Oke. Ayo. Sudah Fadil, silakan diadmin. Suaranya Pak Heri sama Mas kedengeran. Kita bersebelahan. Fadil, silakan. Udah, mau di-admit semua. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Salam semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Bu Paula. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di SD Santo Carolus, Surabaya. Wah, sepertinya mereka sangat semangat pagi ini ya. Iya, anak-anak semangat kan pagi ini? Ya. Wah, siap itu tadi ya. Selain ada anak-anak juga kita sapa Pak untuk para orang tua yang sudah berkenan mendampingi anak-anak pada pagi hari ini. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu semuanya. Ini ada dari TK mana saja ya Bu Paula ya? Banyak sepertinya Miss hari ini. Ada dari TK Santo Carolus, ada? Adakah dari TK Santo Carolus? Tidak ada. Boleh angkat tangan ya, atau lambaikan tangannya ya. Dari TK mana lagi ya, Bu Paula kira-kira? TK Santo Arnoldus. Dari TK Santo Arnoldus ada? Halo, Halo. Selanjutnya dari TK Nirmala. TK Nirmala ada? Ada. Oh, ada. Halo. Kemudian dari TK Little Star. Mana ya yang dari TK Little Star? Selamat pagi. Dari TK Negeri Pembina Surabaya. Selamat pagi. Mana ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, semangat loh suaranya sekali, betul. Minta tolong mungkin yang kameranya belum dinyalakan, silakan dinyalakan supaya ibu di sini juga bisa melihat anak-anak. Selanjutnya dari TK mana lagi ya Bu Paula? Selanjutnya dari TK Baby Smile. Siapa dari TK Baby Smile? Boleh lambaikan tangan. Selamat pagi. Saya. Selamat pagi Louis Faustin. Oh, Louis ya. Selamat pagi.
sepertinya sudah lengkap ya. Dan anak-anak semuanya selamat pagi ya, semoga selalu semangat. Nah, hari ini anak-anak semuanya berkumpul di sini mau ada apa ya, kegiatan apa ya Bu Paula ya? Hari ini kita mau trial class. Jadi kalau anak-anak mau masuk ke SD Santo Carolus, kita belajarnya seperti ini. Nah, siapa yang tidak sabar? Pasti semuanya tidak sabar ya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita mau berdoa dulu. Silahkan anak-anak ambil sikap yang baik, dilipat kedua tangannya, kita berdoa. Kami persilakan untuk Bu Dwi memimpin doa. Terima kasih Bu Sinta. Selamat siang anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita berjumpa secara virtual dalam acara Trial Class. Mari anak-anak kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Kita membuat tanda kemenangan demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur atas berkat kesehatan, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada kami semua sampai hari ini. Ya Bapa, kami mohon pendampingan-Mu untuk hari ini. Semoga dalam acara Trial Class ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa adanya gangguan hambatan apapun. Sehingga acara yang telah kami persiapkan mampu memberikan pengalaman yang berharga untuk anak-anak yang kami cintai. Bapa, semoga kegiatan ini juga berguna bagi kehidupan anak-anak kami di kemudian hari. Kami mohon campur tangan-Mu agar Engkau sendiri berkenan untuk menjadi perantara kami. Sehingga apa yang menjadi harapan lembaga kami dengan terpenuhinya jumlah peserta didik baru akan segera terwujud dan menjadi anak-anak yang boleh kami didik di lembaga kami. Kami juga mohon kesehatan untuk para orang tua, kiranya di masa yang sulit ini, Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami kekuatan, sehingga dalam situasi apapun, kami tetap bersyukur dan tetap pasrah kepada kehendak-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami haturkan kehadirat-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi telah membuka acara ini dengan memimpin doa. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau mulai acaranya. Tapi tadi kita belum memperkenalkan diri, Miss. Betul sekali. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, ini siapa ya? Bu siapa, Bu siapa? Nah, kita kenalan dulu ya, supaya lebih tahu. Dengan saya ada Bu Christine yang akan menemani anak-anak mulai dari awal hingga akhir acara nanti ya. Salam kenal. Dan saya bisa anak-anak panggil dengan Ibu Paula. Salam kenal. Nah, selanjutnya kita akan mendengar sapaan dari Suster Kepala Sekolah SD Santo Carolus. Kepada Suster Margaret, kami persilakan. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu dengan Suster. Salam kenal. Ya. Suara Suster terdengar enggak? Dengaran ya? Ya, oke, terima kasih ya. Nah,
Ini hari ini anak-anak bersekolah ya dengan suster, dengan Bu Paula, dengan Bu Christine ya. Ya. Nah, anak-anak masuk sekolah ke SD Santo Carolus ya hari ini ya. Nah, selamat datang ya anak-anak ya. Selamat berjumpa dengan suster, dengan Bapak Ibu guru di SD Santo Carolus. Nah, semua sudah mendaftar sekolah atau belum? Sudah mau kelas 1 semua ya? Ya, dimanapun ya. Udah mau sekolah ya kelas 1 ya. Tapi hari ini kita mencoba belajar bersama di SD Santo Carolus ya. Berjumpa dengan suster, dengan Bapak Ibu guru yang lain. Gimana anak-anak? Senang enggak? Senang tidak? Senang ya? Oke, senang ya? Oke, sip ya, semangat ya. Meskipun masih pandemi, masih harus belajar dari rumah, tetapi harus tetap semangat ya. Tetap semangat dalam belajar, patuh protokol kesehatan biar pandeminya cepat berlalu, cepat pergi dan anak-anak bisa bersekolah, bisa masuk sekolah, ya, ketemu teman-teman, bermain bersama, belajar bersama, ya, dan juga bertemu dengan Bapak Ibu guru setiap hari, tidak lelah di depan komputer atau di depan HP atau di depan laptop terus ya, tapi bisa belajar langsung. Oke, terima kasih anak-anak mau atau bersedia bergabung bersama dengan Bapak Ibu guru hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua yang berkenan untuk bergabung bersama kami memfasilitasi anak-anak untuk ikut Zoom dalam kegiatan trial kelas 1 SD Santo Carolus pada pagi hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung dalam trial kelas 1 ini ya. Untuk waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Paula dan Ibu Christine. Terima kasih, selamat belajar. Terima kasih Suster Madrid yang sudah memberikan samaan kepada anak-anak. Anak-anak sudah kenal ya sekarang dengan kepala sekolah. Iya, kepala sekolah SD Santo Carolus Surabaya. Nah, adik-adik, selain suster, hari ini juga ada kakak-kakak yang menyemangati adik-adik. Coba kakak-kakak boleh memberi semangat untuk adik-adiknya yang mau masuk SD Santo Carolus. Ada kakak-kakak kelas 6 yang hari ini mau menyapa adik-adik. Mana ini kakak-kakak kelas 6 yang sudah bersedia hadir juga di sini untuk memberikan semangat kepada adik-adiknya. Iya, ada Lisa, kemudian ada Nicole, ada Fen ya, ada Stephen juga. Oke, kakak-kakaknya ikut hadir menyemangati adik-adik yang hari ini mengikuti trial class. Boleh disapa untuk kakak-kakaknya, silahkan. Siapa? Oh, ada Kevin. Selamat pagi kakak kelas. Selamat pagi kakak kelas 6. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dongeng Bu Christine. Oh, berarti kita belum langsung ini ya, belajar dulu tapi mendengarkan dongeng dulu ya. Betul. Waduh, tapi dongeng ini juga bagian dari pembelajaran kita hari ini. Betul. Nanti anak-anak dengarkan dongengnya ya, karena di dalam dongeng itu nanti akan kita pelajari juga. Siapa yang suka dongeng? Siapa yang suka dongeng? Coba angkat tangan. Coba angkat tangannya. Wah, semua dongeng. Iya, sudah tidak sabar kan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan dongeng yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa, Ibu Yete, dan Ibu Lastri. Silahkan. Ya, secara
khusus istimewa, hari ini Ibu akan membawakan sebuah dongeng. Ya, dongengnya judulnya apa itu? Siapa bisa membaca itu di layar sudah ada. Nah, hari ini Ibu akan membacakan dongeng yang berjudul Si Singa dan Si Tikus. Ya, dengarkan baik-baik ya. Suatu hari di dalam hutan, ketika singa sedang tidur lelap di bawah pohon, muncul tikus yang berlari ke arahnya. Karena terburu-buru, tikus tidak sengaja menabrak wajah singa. Singa pun terbangun dengan marah. Ia mengaum keras. Tak suka jika tikus mengganggu waktu tidurnya. Meme. Kau akan kumakan karena telah mengganggu tidur siangku. Mendengar ucapan singa, tubuh tikus gemetar ketakutan. Jangan singa, aku mohon, jangan makan aku. Tolonglah lepaskan aku ya. Aku berjanji, kalau kau melepaskan aku, suatu saat aku akan membantumu saat kau butuh bantuan singa. Aku mohon, tolonglah aku. Mendengar ucapan tikus yang bertubuh kecil itu, singa tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil seperti kamu bisa apa, tikus? Mau menolongku dengan cara apa? Singa meremehkan tikus, tapi tikus terus memohon. Singa, aku berjanji, jika suatu hari nanti kamu butuh bantuanku, aku akan segera datang. Aku janji, singa. Melihat kegigihan tikus meyakinkan dirinya, singa pun melepaskan tikus. Binatang kecil itu langsung berterima kasih dan segera berlari riang. Sementara singa meneruskan tidur sepanjang siang. Sorenya, singa berjalan-jalan di sekitar hutan. Langkahnya besar-besar. Kepalanya diangkat penuh kebanggaan. Ia tahu, ia kuat dan berkuasa di dalam hutan. Tetapi tiba-tiba, singa menginjak perangkap yang dipasang pemburu. Kakinya terjerat tali perangkap dan terangkat ke pohon tinggi sekali. Singa pun meronta-ronta sekuat tenaga. Namun bukannya lepas, talinya justru semakin kuat. Singa yang kehabisan akal berteriak meminta pertolongan. Tolong aku, tolong. Siapa yang bisa membantuku melepaskan ini? Tolong, aku terperangkap. Kaki singa hingga suaranya terdengar ke seluruh penjuru hutan. Sayangnya, binatang-binatang yang mendengar tidak berani mendekat. Binatang-binatang itu takut akan terperangkap juga dan takut dimakan oleh singa bila membantunya. Kecuali tikus. Mendengar singa minta tolong, ia bergegas datang. Singa dalam kesulitan.
singa mulai kehabisan tenaga. Ia tampak lemah, tak berdaya. Melihat itu, tikus pun memanggil singa. Wahai singa, aku datang. Aku sudah kembali ke sini. Seperti janjiku, aku akan menolongmu. Tunggu ya, aku akan menolongmu. Melihat tikus, singa lega dan senang sekali. Tapi bagaimana binatang sekecil tikus bisa melepaskan singa dari jeratan perangkap itu? Oh, tikus mempunyai akal. Tikus memanjat ekor singa dan mulai mengerat tali perangkap dengan gigi-giginya. Meski perlahan-lahan, tali pun koyak dan akhirnya putus. Singa yang terbebas dari tali perangkap sangat terharu dengan ketulusan dan kegigihan tikus. Ia tidak menyangka binatang sekecil tikus menjadi penyelamatnya. Wah, tikus, terima kasih ya. Kau adalah penyelamatku. Binatang lain takut dan tidak mau membantuku. Tetapi kamu datang dengan berani untuk menyelamatkanku. Tikus, aku minta maaf ya karena pernah meremehkan kekuatanmu. Sama-sama singa, kamu pun juga pernah membantu aku. Sudah sepantasnya aku juga membantumu. Mulai saat itu, tikus dan singa pun bersahabat. Mereka selalu bersama dan jadi contoh bagi warga hutan untuk selalu hidup saling menolong dengan sesama mereka. Ya, itu tadi dongeng yang sudah kita saksikan bersama-sama. Bagaimana anak-anak semuanya? Menarik tidak? Tadi ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Oh, Singa dan tikus. Singa dan tikus, betul. Singa dan tikus. Oh, betul. Singa Iya. dan tikus, ya. Ada singa dan tikus, mereka saling tolong-menolong. Nah, itu mengajarkan kepada anak-anak semuanya ya, kalau kita juga harus saling tolong-menolong. Seperti tikus dan singa tadi. Anak-anak, sekarang saatnya kita mulai belajar ya. Tetapi jangan khawatir. Anak-anak juga akan tetap bisa bersenang-senang, bisa bermain, bernyanyi, sambil belajar. Sudah siap? Sudah siap belajar? Ya. Oke, sudah ada yang angguk-angguk kepala, berarti sudah siap. Kita mulai ya, Bu Paula. Oke, siap. Baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di tema 7 ya. Lalu subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Kebetulan kakak aku sekarang sedang belajar tema 7 juga. Jadi ini yang sedang dipelajari oleh kakak-kakak kelas 1 sekarang. Nita, kamu belajar ini, Nita? Tema 7. Nah, coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Coba diamati ya. Diamati ada apa saja, ada benda-benda apa saja yang ada di ruangan itu. Silahkan. Siapa yang mau menjawab? Boleh angkat tangan. Depan
Meja. Meja. Axel. Kursi. Oh, ada Dan meja, dinding. ada kursi. Jam dinding. Tong Meja sampah. dinding. Betul. Tong sampah. Tong sampah, ya. Ya. Tong sampah. Betul sekali. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Terus yang sedang duduk di depan ini siapa ya? Kak Guru. Pak Guru. Pak Guru. Dan juga yang baju merah dan putih ini siapa? Betul. Nanti anak-anak kalau sudah masuk di SD seragamnya ini merah dan putih. Iya, jadi nanti seperti ini ya untuk ruang kelasnya. Nah, tidak sabar ya pasti ya masuk ke kelas 1 ya. Nah, seperti ini. Nah, dari benda-benda yang kita lihat di dalam kelas ini, anak-anak kita akan mengelompokkan menjadi 2 benda. Apa saja itu Bu Paula? Yaitu benda hidup dan benda tak hidup. Nah, itu apa? Benda nggak hidup itu ibarat sampah. Ayo, coba dengarkan ya. Benda hidup itu, anak-anak tahu nggak benda hidup? Apa? Benda hidup itu diciptakan oleh Tuhan ya. Diciptakan oleh Tuhan. Benda hidup itu dapat bergerak, dapat bernafas, dapat apa lagi ya? Dapat tumbuh besar dan juga berkembang biak ya kan? Apalagi selain itu? Kira-kira benda hidup itu memerlukan makanan tidak? Iya. Nah, kalau benda tak hidup itu, oh bernafas, iya betul. Nah, itu dinamakan benda hidup karena memiliki ciri-ciri seperti tadi. Bernafas, bisa bergerak, tumbuh dan berkembang biak, serta memerlukan makanan dan minuman. Sedangkan benda tak hidup itu ada yang diciptakan oleh Tuhan, ada yang buatan manusia. Untuk benda tak hidup. Kalau benda tak hidup kira-kira bisa bernafas tidak? Tidak. Tidak bisa bergerak. Berkembang tidak? Bisa tumbuh dan berkembang tidak? Tidak. Tidak. Memerlukan makanan. Bisa tumbuh, nggak bisa. Bisa. Oh tidak. Nah, dari gambar yang ada di sini Bu Paula, nanti anak-anak tentukan ya mana yang benda tak hidup, mana yang benda hidup. Iya betul sekali. Sepertinya anak-anak sudah mengerti dan paham loh. Betul Benda sekali. hidup itu apa? Benda tak Teman itu hidup. Coba kalau begitu Ibu Paula mau minta satu contoh masih dari gambar yang ini. Satu contoh benda hidup yang ada di gambar. Apa nak? Pak Guru. Kalau satu contoh benda tak hidup. Kalau tak hidup Bunga. Bunga termasuk benda hidup atau benda tak hidup ya? Ayo, kalau bunga, tanaman bunga itu benda hidup atau tak hidup ya? Hidup. Nah, mungkin tadi yang anak-anak lihat adalah bunga di dalam ruangan, mungkin yang seperti ini. Nih, ini juga bunga, tapi bunganya terbuat dari botol plastik. Bunganya terbuat dari botol plastik. Kalau bunganya terbuat dari botol plastik, dari kain, dari kertas, itu termasuk hiasan dan termasuk benda tak hidup. Tapi kalau tanamannya seperti ini, nah seperti ini, memerlukan air, memerlukan pupuk untuk tumbuh, ini termasuk benda hidup. Jadi selama tanaman itu memerlukan air, anak-anak harus menyiramnya, itu termasuk benda hidup. Kalau tanamannya hiasan seperti ini, yang tidak perlu disiram, ini benda tak hidup. Nah, sudah tahu ya sekarang perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya hiasan bunga yang terbuat dari
kertas atau barang-barang bekas seperti botol plastik, itu benda tak hidup. Tetapi kalau tanaman bunga yang tumbuh, ditanam di kebun atau di dalam pot yang harus disiram setiap hari, itu termasuk benda hidup. Nah, tadi kita sudah melihat benda-benda yang ada di dalam kelas anak-anak. Nah, benda di sebelah kiri kita akan melihatnya. Ada atau tidak di gambar sebelumnya yang tadi? Anak-anak bantu ya Bu Paula dan Bu Christine untuk mengeceknya apakah tadi ada tidak ya benda nomor 1. Nah, nanti Bu Paula dan Bu Christine akan memberi tanda centang. Jika ada, Bu Paula dan Bu Christine akan beri tanda centang di kolom yang ada. Kalau tidak, di yang tidak ada. Bantu ya. Gambar nomor 1, nama bendanya. Gambar apa ini nomor 1 ini? Kursi. Kursi. Bumi. Sebelumnya tadi ada tidak kursinya? Ada. Nah, dari gambar ruang kelas yang sudah kita lihat tadi, kursi ada ya? Coba sih, apakah betul ada? Ada. Ya, ada. Gambar yang kedua sekarang. Nama bendanya apa ini? Meja. Meja. Adakah meja tadi? Meja. Ada tidak tadi? Ada. Oh iya, betul. Benda yang ketiga. Nama bendanya apa, Nak? Papan tulis. Papan tulis. Papan tulis. Iya, betul. Papan tulis. Ada, katanya Bu Christine. Wah, ternyata anak-anak sangat jeli ya. Nomor 4. Apa nama bendanya? Lemari. Lemari. Betul sekali. Ada atau tidak? Tadi di gambar? Tidak ada. Tidak ada di centang yang tidak ada. Lalu gambar yang terakhir, nama bendanya? Burung Garuda. Burung Garuda. Burung Garuda ya. Ada, betul. Ada. Nah, ternyata dari kelima gambar ini tadi hanya nomor 4 yang tidak ada di ruangan kelas yang seperti pada gambar tadi ya. Menurut anak-anak ya, gambar-gambar yang dari nomor 1 sampai nomor 5 ini termasuk benda hidup atau tak hidup ya? Tidak hidup. Tidak hidup. Tidak hidup. 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 Baik, selanjutnya. Oke, anak-anak ternyata sudah paham. Nah, sekarang coba perhatikan gambar ini. Di sini sudah ada gambar, ada tiang bendera, apalagi sekolah, ada gambar, oh Edo, ini nama murid, nama siswa, namanya Edo. Lalu ada juga Lani dan temannya Udin. Lalu ada anak bebek ikan, apalagi ya Bu Paula? Ada sepeda dan boneka. Ada mobil-mobilan dan pajangan Garuda Pancasila. Oke. Nah, di sini ada banyak benda. Kita mau menghitung. Coba anak-anak hitung. Benda hidupnya ada berapa? Coba hitung. 3. Berapa? 2, 3, 4. Faktor itu ya. 3, 5. Coba 6. kita hitung bersama-sama. Yang pertama mana? Edo. Edo, betul. Edo, coba kita lihat. Ada tanda centangnya tidak, Edo? Oh iya, betul. Ada. Sudah 1 ya. Lagi. Lani. 2 hidup. Apalagi? Udin. 3 benda hidup. Apa? Bebek. Anak bebek, betul.
Ada lagi kan? Kata Stefani. Ikan. 5. Apakah ada lagi? Ada lagi tidak? Oh, sudah. Berarti benda hidup ada 5. Ya. Sekarang kita akan menghitung benda tak hidup. Benda tak hidup. Ayo mulai apa nih benda tak hidupnya? Coba dihitung dulu ya. Bendera. Sekolah. Boneka. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 2. Apa lagi? Sepeda. Apa lagi? Boneka. Ada lagi? Mobil-mobilan katanya mobilan. Betul. 5. Apa lagi? Masih ada nggak kira-kira? Nggak ada. Gedung sekolah. Gedung sekolah. Betul. Termasuk benda tidak hidup. Berarti benda tak hidupnya ada berapa ini? Ya, jadi benda hidupnya ada 5, benda tak hidupnya ada 6. Wah, ternyata anak-anak sudah bisa menentukan benda hidup dan benda tak hidup. Betul. Selanjutnya, ayo kita amati. Coba ya anak-anak perhatikan gambarnya. Nah, di sini sudah ada ceritanya Bu Paula. Bu Christine dan Bu Paula ingin meminta bantuan anak-anak. Siapa yang sudah bisa atau lancar membaca? Ada, boleh angkat tangan yang sudah bisa membaca. Lani membawa boneka Ya, sudah bisa. Setiap hari Udin Dan Bu Paula minta bantuannya untuk membaca bacaan ini. Siapa ya yang bersedia membantu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan. Siapa yang bersedia membantu? Oh, Mika. Oke, boleh Mika. Silakan dibaca yang keras ya. Mika ya. Silakan Dari awal ya. Udin membawa kucing peliharaannya. Lani membawa boneka kesayangannya. Setiap hari Udin memberi makan kucingnya. Semakin lama tubuh kucing tumbuh besar. Udin sering mengajak kucingnya berjalan-jalan di taman. Udin merawat kucingnya setiap hari. Lani tidak perlu memberi makan bonekanya. Lani membersihkan bonekanya setiap hari. Wah, terima kasih Mika. Sudah hebat membacanya. Betul, terima kasih sekali Mika ya. Nah, dari bacaan Sama-sama. Dari bacaan atau cerita yang sudah dibacakan oleh Mika tadi, nah anak-anak sekarang tahu ya, benda hidup dan tak hidup perbedaannya apa? Coba, yang dipegang oleh Udin itu apa ya itu tadi? Udin pegang apa? Kucing. Ya, lalu yang dipegang oleh Lani? Boneka. Ya. Terus perbedaannya, kalau kucing perlu makan atau tidak? Kucing dikasih makan. Kucing diberi makan. Betul. Boneka? Boneka perlu nggak diberi makan? Boneka nggak perlu makan. Tidak perlu makan, betul. Cuma dibersihin saja. Kucing bernafas tidak? Iya. Kucing bernafas. Kalau boneka? Enggak. Bisa bergerak tidak kalau kucing? Bisa. Oh, bisa. Oh, bisa bergerak ya. Dengan cara apa itu lihat kucingnya? Bergeraknya dengan cara apa? Jalan. Berjalan. Berlari.
anak-anak? Iya, bisa bergerak tidak anak-anak? Tidak. Tidak. Tidak bisa bergerak Ibu Paula ya? Ada juga Miss yang bisa bergerak. Cuma dibawa aja. Oh, itu sudah terjawab. Cuma di bawah aja bisa bergerak kalau dipindah atau dibantu oleh manusia. Misalnya seperti Mika tadi, dibawa aja dari atas meja, dibawa, dipindah ke kursi misalnya, kan bergerak, tetapi tidak bisa bergerak sendiri. Perlu bantuan, begitu. Biasanya bantuannya bisa oleh manusia dibawa atau dipindahkan, kemudian juga bisa oleh bantuan mesin, baterai, Iya. atau listrik. Jadi tidak bisa bergerak sendiri seperti kucing. Nah, itu tadi perbedaannya. Kalau kucing diberi makan setiap hari, diberi minum, bisa tumbuh besar nggak ya anak-anak? Bisa. Iya. Boneka apakah akan tumbuh Nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Wah, ini anak-anak sudah paham. Jadi, ciri benda hidup diantaranya dapat bergerak dan berpindah tempat. Tumbuhan tidak dapat berpindah tempat sendiri. Tumbuhan bergerak. Saya sudah kasih aku ini kagum. Tumbuhan itu bergeraknya ke arah cahaya matahari. Di mana ada matahari, pasti tumbuhan itu akan bergeraknya mengikuti matahari. Tapi tumbuhan tidak bisa berpindah tempat. Betul, tumbuhan tetap bisa bergerak, tetapi bergeraknya tidak berpindah tempat. Lalu, benda tak hidup yang bisa bergerak sendiri biasanya menggunakan mesin atau dibantu oleh manusia. Dibantu. Iya, dibantu manusia ya. Juga menggunakan mesin juga. Benda hidup bergerak dan berpindah tempat dengan cara berjalan, berlari, atau terbang. Ada juga satu lagi yang di air itu bergerak dengan cara apa ya? Kalau di air dengan cara apa bergeraknya? Oh, Berenang. pintar sekali. Iya, berenang. Nah, benda hidup yang di dalam air itu bergeraknya dengan cara berenang, Bu Paula. Pintar sekali. Nah, coba anak-anak kita amati gambar di sini. Coba ya, gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu apa ya, Bu Paula? Singa. Gambar apa itu? Singa. Singa. Kucing. Atau kucing atau harimau ya, Bu Paula ya? Tumbuhan harimau. Harimau. Iya, tetapi kucing dan harimau itu masih satu spesies, satu jenis ya. Ya betul, masih ada saudara. Masih bersaudara. Masih bersaudara. Nah, coba anak-anak perhatikan. Kucingnya yang pertama itu bentuknya, ukurannya bagaimana? Masih baik kecil. Kecil. Betul, Tika. Kemudian tumbuh menjadi kucing yang badannya ukurannya bagaimana? Besar. Lebih besar. Ya, terus yang ketiga bertumbuh lagi. Dewasa. Lebih besar. Besar lagi. Jadi dewasa kata adiknya. Iya. Lalu gambar yang kedua. Nah, gambar kedua ini gambar apa, Nak? Gambar apa ini yang kedua ini? Tanaman. Ya, tanaman. Betul. Ini gambar tanaman. Pohon pisang. Betul, pohon pisang. Kalau tadi kan ada kucing itu termasuk hewan ya, Bu Paula. Nah, sekarang benda hidup berikutnya ada pohon pisang itu termasuk tanaman. Nah, itu ada tunas. Itu namanya tunas anak-anak. Ya, yang masih kecil itu namanya tunas. Kebetulan kemudian bertumbuh menjadi agak sedikit lebih besar, muncul satu daunnya. Betul, muncul satu daun. Jadi tunas ini bisa tumbuh jika disiram dan diberi pupuk setiap hari. Maka lalu nanti setelah itu akan tumbuh dan menjadi
tanaman pisang, pohon pisang yang besar dan juga yang berbuah, ya kan? Gambar yang terakhir Bu Paula, kalau tadi ada hewan, ada tanaman. Ini ada adik bayi, ada bayi. Yang ketiga ini adik bayi. Adik bayi ini berarti manusia ya, manusia kita. Ayo. Ya, kita ini manusia ya berarti anak-anak ya. Jadi kita terlahir ini bukan tiba-tiba besar, tiba-tiba sekolah, tidak ya. Jadi baru lahir itu bayi dulu, masih bayi, lalu masih minum ASI dari mama, kemudian Sudah bisa ngomong enggak? belum bisa. Nangis saja ya. Betul. Nangis aja bisanya. Lalu sudah bisa jalan nggak ya Bu Paula? Belum. Setelah itu tumbuh baru merangkak dulu. Oh, belajar merangkak dulu ya. Setelah merangkak, belajar berdiri dan mulai Mia sekarang kan merangkak. berjalan. Setelah itu sudah bisa berjalan, tumbuh kembali menjadi yang lebih besar, bisa berangkat sekolah sendiri, Bu Kristi. Wah, bisa berlari, bermain, kejar-kejaran dengan teman di sekolah ya. Sekali. Nah, anak-anak pasti anak-anak punya ya foto waktu masih bayi. Ayo semuanya punya nggak foto masih bayi waktu masih bayi kecil? Ada? Tahu nggak? Oh begini. Begini kata Stefani. Oh iya kecil ya. Iya jadi anak-anak dulu tidak langsung besar seperti ini. Bahkan Bu Christine, Bu Paula dulu juga pernah bayi ya. Ya, kita juga pernah bayi jadi kecil. Nah, inilah yang dimaksud bertumbuh anak-anak. Jadi Bertumbuh dan dari berkembang. kecil menjadi besar, bertambah berat, bertambah tinggi. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yaitu apa tadi? Bisa Mami. Apa tadi? Bisa apa tadi? Ciri-ciri benda hidup? Edi. Pak Ade. Bisa Bernafas. Betul. Lalu yang kedua? memerlukan Makas. Selain bisa bernafas, oh makan. Betul. Kemudian Minum. dapat apa ini? Berlari, berjalan itu dapat apa ya itu? Bergerak. Bergerak. Pintar. Lalu ini yang terakhir. Yang terakhir apa ini? Bisa Tumbuh. bertumbuh dan berkembang biak. Bertumbuh dan berkembang biak. Ini contohnya. Nah, Ini tuh ada kita lihat ya. pohon tomat tunas, tumbuh, berbunga, lalu berbuah. Iya dari biji, kemudian disiram, dipupuk, tumbuh menjadi tanaman tomat atau pohon tomatnya siap berbuah, ya kan? Jadi tanaman itu ada yang berkembang biaknya itu dengan menggunakan biji, ada yang dengan tunas, ada yang dengan stek, wah macam-macam. Nanti kalau anak-anak penasaran, anak-anak bisa belajar lagi di SD Santo Karolus Surabaya, ya Bu Paula ya. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti. Terima kasih. Belajar. Apakah sudah selesai? Belum tentunya. Tunggu dulu, masih ada lagi. Apa ya Bu Paula setelah ini? Setelah ini kita mau main game. Siapa yang Wah, mau main kita game? mau main game. Siapa yang mau main game? Siapa yang suka main game? Stefani sudah angkat tangan antusias Dia sekali. juga iya, sampai gini-gini. Waduh, semangat-semangat. Siapa lagi yang suka main game? Ayo kita sekarang main game. Wah, ini kita mau main game ya. Ya, main game apa ini Bu Paula? Gamesnya kali ini anak-anak kita mau Berarti jawabannya bisa. ingatan. Oh, Jadi, apa ini? nanti disajikan gambar banyak oleh Pak Didi. Nah, anak-anak harus mengingat-ingat tadi letaknya di mana ya. Terus anak-anak mencari pasangannya. Jadi nanti anak-anak disediakan gambar. Gambarnya ada nomornya ya Bu Paula Ada ya? nomornya. Nah, nanti ditampilkan sebentar. Anak-anak harus ingat gambar pisang itu pasangannya di mana letaknya, di nomor, Nomor berapa?
Apakah nomor 1 dengan nomor 9? Nah, seperti itu. Nanti anak-anak coba ya, ini mengetes ingatan anak-anak dan ketelitian juga fokus anak-anak. Siap? Siap? Kita mulai. Oke, kita mulai ya. Ya, terima kasih Bu Paula sama Bu Christine. Halo, selamat siang anak-anak semua. Tadi kan sudah belajar sama Bu Paula sama Bu Christine ya. Hari ini, siang ini, dengan Pak Diki, kita akan bermain games ya. Tadi belajar apa ya? Benda hidup dan tak hidup ya. Sudah siap semua untuk bermain game bersama? Oke. Ini ya cara bermainnya. Sudah terlihat semua di layar? Nanti Mika inget-inget. Ya, ini Pak Diki kasih clue dulu ya. Kamu perhatikan nanti di sini ada gambar ini, ada benda hidup dan tak hidup. Kamu cari pasangannya. Ya, seperti tadi yang disebutkan Bu Christine tadi, misalkan nomor 1 pisang, nanti pisangnya dengan nomor berapa? Ya, di layar tolong diamati ya. Untuk kakak-kakak tenang dulu ya. Ini gamesnya untuk adik-adik ya. Kakak-kakak hanya lihat aja dulu, nggak usah ikut menjawab. Oke, Pak Diki kasih clue-nya ya. Tak lihatkan ya. Sudah terlihat gambarnya apa aja ya? Ada tas, ada ikan, ada apa lagi? Garuda Pancasila. Terus sudah? Semua sudah ingat letaknya di mana? Halo? Lagi ya adik-adik? Sudah cukup? Contoh ya, satu contoh. Kak Diki mau ngomong nomor 1. Wah, nomor 1 ini benda apa ini? Benda hidup ya? Nah, pasangannya ada di nomor berapa ya? 8. 8. Wah, hebat. Oke, betul. Yuk, siapa mau coba lagi? Seperti itu. Yuk. Ada yang mau mencoba? 5 sama 10. Berapa? 10 sama? 5. 5. Iya, betul. Hebat. Wah. Hebat. 6? Ya. Pasangannya 6 berapa? 6 ini payung ya. Benda tak hidup. Nomor berapa? 16. Wah. Hebat. Ayo masih ada lagi. 3 sama 19. 3. 3 ini gambar apa 3? Tas. Tas berarti masuk benda tak hidup ya. Pasangannya nomor berapa? Tadi? Nomor berapa? 19. 19. Loh, ini apa ini? Babi. Babi berarti bukan ya. Nah, pasangannya atas nomor berapa ya tadi? 14. Oh, bukan. Nomor berapa? 18 juga bukan. 9. Ya. 9. Kita buka ya. 9. Yakin ini 9? Yakin nggak 9? Yakin. Coba. Iya. Hebat. Berapa? 2 sama 19. 2. Gambar apa ini 2? 19. Babinya tadi di mana ya? 19. Oke. Iya. Betul, good. Wah, luar biasa anak-anak ini. Masih ada yang belum kebuka. Mau coba nomor berapa nih? 11. Iya, 11 ini rumah. Rumah berarti benda tak hidup. Rumahnya di mana? 14. Kita lihat. Oke, betul lagi. Wah, hebat ya. Masih ada? 20 ini apa 20? Pohon ya. Pohon tadi yang dijelaskan Bu Christine sama Bu Paula itu benda hidup atau tak hidup? Ya, pohonnya tadi 18. masuk apa? Benda hidup atau tak hidup? Hidup. Benda hidup. 18. Wah, semangat sekali 18-nya. Iya, 18-nya kita buka ya.
1, 2, 3. Wah. Masih ada berapa ini yang belum kebuka? Ya, nomor berapa lagi? Tadi 15, 17. 17. Ya, 17 ada apa ini? Sapi. Ya, sapi itu benda hidup ya. Ya, sapi tadi di nomor berapa ya? Yang buka 15. 15 apa 13? Yang mana dulu nih? 13, yakin? 13. Yakin nggak? 13. Nanti jangan-jangan di 15. Ayo 13 apa 15? 13. Oke, luar biasa ya. Wah, tadi berarti melihat gambarnya dengan betul ya. 7 gambar apa ya? Wah, Garuda Pancasila. Pancasila. Iya. Di mana? 4. Loh, 4 gambar apa ini? Bola. 15. Wah, hebat. Berarti yang terakhir? 4 apa ini 4? Bola. Pasangannya yang mana bola? 12 yang belum dibuka. Ya. Nah, wah hebat sekali Pak Diki, seneng ya. Kalian luar biasa, semuanya aktif ya. Jangan lupa adik-adik nanti Pak Diki tunggu di SD Santo Carolus ya. Kalau kalian masuk SD nanti lebih banyak lagi permainan. Jadi tidak hanya belajar terus, kita juga bermain sambil belajar seperti ini ya. Jangan lupa nanti segera daftarkan di SD Santo Carolus. Pak Diki tunggu ya. Oke semuanya, hebat, kalian luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Diki dan juga anak-anak yang semangat menjawabnya. Betul sekali, anak-anak betul-betul antusias, semangat terus. Berarti ini ya sudah anak-anak sudah paham tentang apa bedanya benda hidup dan tak hidup. Hebat. Nah, belum berakhir Bu Christine. Setelah ini masih ada lagi? Masih ada lagi satu lagi. Apa ya? Apa? Nah, karena kita ini benda hidup, kita mau bernyanyi sambil sedikit bergerak. Oh, karena kan benda hidup itu bisa bergerak ya, supaya tubuh jadi sehat. Maka sekarang kita menyanyi. Anak-anak siap menyanyi? Suka menyanyi kan? Nah, kami persilakan Ibu Sinta dan Ibu Dian memimpin dan mengajak anak-anak untuk bernyanyi. Halo anak-anak semuanya. Halo anak-anak semuanya. Perkenalkan, Ibu namanya Bu Sinta dan juga Bu Dian. Anak-anak, Bu Sinta mau ngajak anak-anak untuk bernyanyi. Anak-anak tahu lagunya Kalau Kau Suka Hati? Tahu lagunya? Kalau Kau Suka Tahu ya. Nah, ini pakai lagu Kalau Kau Suka Hati tapi liriknya berbeda, diganti. Kita belajar dulu ya sebelum kita bergerak dan bernyanyi ya. Belajar dulu ya bersama ya. Ini judulnya Benda Hidup dan Tak Hidup. Anak-anak coba dengarkan dulu, nanti kita nyanyi sama-sama. Oke? 3, 2, 1. Mari kita belajar benda hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, benda hidup. Bernafas, bergerak, berkembang biak. Perlu makanan dan juga minuman. Ada juga benda yang tak hidup, seperti meja, kursi, dan lemari. Tak perlu makan, minum, bernafas, dan bergerak. Tak perlu juga berkembang biak. Bisa ya? Bisa ya anak-anak ya? Yuk sekarang kita berdiri. Yuk berdiri, yuk bergerak sambil bergerak ya. Coba. Yuk semuanya berdiri. Kita semuanya berdiri semuanya. Ya, ayo berdiri yuk, berdiri biar lebih semangat lagi. Ayo coba Bu Sinta lihat semuanya, ayo berdiri, ayo supaya kita juga bisa bergerak. Pakai musik nanti 2 kali ya. Sudah siap anak-anak semuanya? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Ya. Oke. Sudah. Kalau sudah siap, yuk.
Sekali lagi ya. Mari kita belajar benda hidup. Manusia hewan tumbuhan benda hidup. Bernapas, bergerak, berkembang biak, perlu makanan dan juga minuman. Ada juga benda yang tak hidup, seperti meja, kursi, dan lemari. Tak perlu makan, minum, bernapas dan bergerak, tak perlu juga berkembang biak. Terima kasih semuanya. Oke, Bu Sinta dan Bu Terima kasih Dian. Bu Sinta dan Bu Dian. Dan juga anak-anak yang sudah semangat bergerak dan bernyanyi. Betul sekali. Bagaimana hari ini anak-anak senang? Bagaimana anak-anak? Tenang semuanya. Senang sekali anak-anak senang. Ibu bapak di sini juga senang bisa belajar dengan anak-anak. Semoga anak-anak semakin semangat dan giat belajar ya. Kemudian nanti kalau ada nanti aku susah lagi masuk ke SD Karolus juga tentunya. Iya, betul. Teman aku si kuda juga gimana? Tunggu ya kedatangan anak-anak di SD Sumpah ini rumahnya tinggi banget. Surabaya. Nah, anak-anak, acara kita akan berakhir. Sebelum kita mengakhiri, kita mau menutup dengan doa terlebih dahulu. Anak-anak siap? Siap anak-anak, ambil sikap. Oke, silahkan ambil sikap doa yang baik ya. Tangan dilipat di depan dada. Kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mau memohon berkat Tuhan atas hari ini kita sudah boleh belajar bersama-sama. Kepada Ibu Dwi, kami persilahkan untuk menutup doa pada siang hari ini. Terima kasih. Anak-anak, marilah kita berdoa. Kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu serta kasih-Mu, sehingga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan apapun. Semoga segala upaya dan kerja keras dari kami semua dapat memberikan kepuasan dan kebanggaan untuk orang tua serta anak-anak yang telah hadir dengan setia dalam acara hari ini. Ya Bapa, berkatilah kami semuanya. Semoga pengalaman yang kami peroleh hari ini mampu kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menambah perkembangan kemajuan pengetahuan anak-anak yang menjadi generasi penerus bangsa. Bimbinglah kami selanjutnya. Semoga segala rencana dan karya-karya yang hendak kami laksanakan mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang telah Kau percayakan kepada kami untuk kami didik di lembaga kami SD Santo Karolus. Bapa, kami percaya Engkau sendiri yang akan memberkati kami, Engkau sendiri yang akan menyertai langkah kami. Semoga segala karya, usaha, dan upaya yang telah kami jalankan hari ini bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk orang-orang yang kami jumpai hari ini. Doa yang kami haturkan kehadirat-Mu ini, kami percaya Engkau sendiri akan mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Karolus Borromeus,
doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Terima kasih Bu Dwi. Dan sekarang waktunya kita berpisah. Bu Paula dan Bu Vincent ucapkan terima kasih sekali lagi untuk anak-anak TK yang sangat semangat hari ini. Sudah hebat sekali. Terima kasih juga untuk kakak-kakak yang sudah menemani dan menyemangati adik-adiknya ya. Dan juga para orang tua pastinya yang mendampingi anak-anak. Jangan lupa ya anak-anak, Bu Paula, Bu Christine, Sukta, dan Bapak Ibu menunggu anak-anak di SD 1 Karolus. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Sampai dadah. Bye. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Dadah. Bu Paula dan Bu Vincent tunggu di sini ya, Stefania. Dan teman-teman yang lain juga. Louis, Ethan juga. Esther juga. Terima kasih juga ya kakak-kakak. Dadah.